Saudara-saudari, adik-adik, Bapak, Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Segan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap bahagia dan senantiasa damai Natal menyertai Anda semua. Berkat Tuhan juga melimpah untuk Anda semua. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Selasa tanggal 27 Desember tahun 2022, Pesta Santo Yohanes Rasul Penginjil, hari ketiga dalam oktav Natal. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau yang telah mengungkapkan rahasia sabdamu kepada kami lewat Rasul Santo Yohanes, kami mohon semoga kami dapat mengerti dengan baik apa yang Dia telah katakan kepada kami dengan mengagumkan. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 20 ayat 2 sampai dengan 8. Pada hari Minggu Paskah, setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah Simon menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, pada hari ketiga oktav Natal, pada hari Pesta Santo Yohanes Rasul Penginjil, kita semua diberikan pengajaran bahwa kisah tentang kebangkitan Tuhan Yesus telah membuka hati, semangat, cinta, dan juga komitmen dari para rasul untuk mewartakan sang kebenaran sejati. Memang seringkali kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita manusia biasa, kalau kita mengukurnya dengan logika, sungguh-sungguh tidak mudah untuk diterima logika bagaimana seorang manusia yang sudah meninggal, sudah wafat, bisa hidup lagi. Tetapi cerita dari para rasul, Maria Magdalena sebagai saksi kebangkitan Tuhan, Simon dan Yohanes juga telah membuka hati kita bahwa kebenaran sejati akan menang, dan itu ditandakan atau yang menjadi puncaknya untuk kita supaya percaya adalah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Dan syukurlah kita boleh untuk mendengarkan kisah itu, menerima berkat Tuhan, kabar gembira kebangkitan Tuhan itu dengan membaca, mengerti, mengenal. Oleh karena Injil yang diwartakan dan ditulis oleh rasul-rasul, salah satunya adalah Rasul Yohanes. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kesaksian para rasul pun akhirnya menjadi kesaksian kita. Kita percaya oleh pemberitaan para rasul, dan kita akhirnya mengalami kebangkitan Tuhan pula yang membebaskan kita dari dosa-dosa. Lalu kita dikobarkan pula seperti para rasul menjadi saksi kebangkitan untuk tetap teguh di dalam kebenaran, hingga akhirnya kita boleh mematikan dosa-dosa kita dan bangkit bersama Kristus di dalam kebenaran. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk terlibat, percaya, menjadi saksi kebangkitan Tuhan dan setia kepada kebenaran, agar kita kelak pula dibangkitkan bersamanya, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.